Setelah sholat subuh itu mengaji tilawah. Mengaji tilawah sampai benar-benar suaranya itu memang benar-benar kayak serak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Rahman Maulana. Jadi pada kesempatan kali ini kita kembali belajar bagaimana tips untuk supaya nafas bisa panjang pada saat kita entah itu azan, entah itu bertilawah. Jadi sepenuhnya para qori dan qori'ah itu tak terlepas yang namanya latihan dan tips yang mereka punya. Jadi nafas panjang itu bukan murni adanya, tetapi murni dibentuk dari kekonsistenan sebuah latihan. Nah, jadi pada kali ini di channel saya, yaitu Wahyu Rahman Maulana, saya akan sedikit memberikan tips bagaimana nafas kita bisa panjang atau minimal kuat dalam bertilawah ataupun azan, agar apa yang kita harapkan pada saat membaca ayat suci Al-Quran atau sedang bertilawah atau mungkin sedang azan itu tersampai. Ya. Nah, jadi di sini saya akan sedikit memberikan tips dan cara yang saya dapatkan dari guru saya. Kebetulan guru saya itu juga orang tua saya sendiri, yaitu bapak saya yang telah mendidik saya di bidang seni suara, ya tilawah, azan dan lain sebagainya. Jadi selama saya mengaji dan dididik oleh orang tua saya diberikan beberapa tips dan latihan olehnya yang sampai hari ini alhamdulillah dampak daripada latihan untuk memperpanjang nafas tersebut sudah saya rasakan. Yang dulunya saya itu bertilawah satu ayat yang panjangnya sejengkal saja itu sudah tidak sampai. Tapi alhamdulillah sekarang malah lebih seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips bagi yang ingin benar-benar menjadi seorang qori atau mungkin minimal nafas yang teman-teman miliki itu kuat untuk bertilawah atau mungkin sedang menggunakan suara tertingginya. Karena seringkali qori dan qori'ah, entah itu di MTQ, entah itu di mana, setiap nada yang tinggi itu banyak nafas yang tak sampai. Nafas yang mungkin bisa dikatakan lebih boros keluar. Karena apa? Karena tidak memiliki teknik. Nah, jadi pada kesempatan ini, jadi tak usah berlama-lama. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan setelah sholat subuh itu mengaji tilawah. Mengaji tilawah sampai benar-benar suaranya itu memang benar-benar kayak serak gitu. Ngaji aja tilawah, teriak-teriak pun tidak apa-apa. Atau misalnya untuk penghantarnya, mungkin teman-teman bisa ngaji dengan biasa dulu, ngaji murattal dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa seperti itu. Setelah nanti sudah dapat barang satu ain dua ain, nah baru hajar tilawahnya. Karena apa? Karena dalam bertilawah kalau setelah subuh itu, di situ memang benar-benar tempat kita melatih suara kita. Dan asal teman-teman tahu bahwa hubungan suara dengan pernafasan itu kuat kaitannya. Kenapa bisa saya katakan demikian? Secara di pagi hari ketika kita bertilawah sampai benar-benar suara kita itu pecah dan serak, secara tidak langsung pada saat kita bertilawah itu nafas kita juga ikut terpompa. Nah, sifat paru-paru kita ini kan seperti balon yang kalau kadang kita hembus, keluarkan anginnya,
dan seterusnya. Lama-lama balon itu melar. Begitulah paru-paru kita. Nah, jadi poin pertama adalah setelah selesai subuh bertilawah. Bang, berapa lama? Terserah bagi kawan-kawan. Kalau saya pada saat itu bertilawahnya memang sampai benar-benar suara saya pecah dan hilang. Tapi itu tidak lama, teman-teman. Itu nggak lama. Pecah dan seraknya suara itu hanya sebentar. Itu efek pagi, karena suara kita belum terkena apa-apa. Belum kena gorengan, belum kena makanan dan lain-lain. Masih murni bersih lah bahasanya kan gitu. Nah, setelah bertilawah sudah nampak agak terang sedikit lah suasana pagi. Teman-teman bisa lakukan lari kecil atau minimal maraton. Jalannya jalan kaki, atau pun yang lebih maksimalnya lagi teman-teman bisa lakukan lari. Biar apa? Itu biar cepat. Biar cepat nafas kita tuh ataupun paru-paru kita terpompa. Terpompa itu artinya tarik ulurnya begitu. Karena kalau kita ngos-ngosan kan itu nafas kita kan kayak begitu kan. Nah, itulah proses pemompaannya tuh di situ. Nah, setelah teman-teman lari, entah itu lari jogging ataupun jogging pagi ya, entah itu lari kecil, terserah, tentukan saja menitnya. Kalau saya waktu itu ada dapat sekitar 5-10 menit saya berlari. Ketika udah lelah, udah keringat berkucuran, saya memutuskan selesai dan duduk sebentar, istirahat. Ya, duduk sebentar, nggak usah lama-lama, 1-2 menit aja. Jangan sampai benar-benar habis lelahnya. Nah, ngos-ngosnya itu kalau bisa sisakan masih ada. Begitu. Nah, setelah kita duduk sebentar, ya kan? Setelah duduk sebentar, nah, maka kita bersiap-siap mengolah pernapasan kita. Nah, tadi yang kedua kan, berarti masuk yang ketiga. Setelah kita duduk istirahat untuk menghilangkan ngos-ngosan itu, tapi tidak sepenuhnya menghilang ya, maksudnya agak netralkan dulu lah keadaan tubuh kita, ya. Kita duduk siap bersila seperti ini. Bersila, badan tegak, ya. Nggak usah bungkuk gini, tegak. Karena kalau bungkuk, paru-paru kita ini terjepit dia, kayak inilah bentuknya. Nah, jadi usahakan tegak, tangan boleh di atas paha, boleh di bawah, begini, ya. Nah, jadi begitu sudah kita tegak, duduk tegak dalam keadaan bersila, maka lakukan tarik nafas sedalam-dalam mungkin. Kalau bisa sediakan HP, buka stopwatchnya ya. Sedalam-dalam mungkin. Sampai sudah tak bisa ditarik lagi. Contoh ya, seperti ini. Nah, ketika sudah itu, tahan. Ketika sudah ditarik, sudah tak bisa ditarik lagi, tahan. Baru ketika sudah ditahan, mulai stopwatchnya. Tentukan mau berapa menit ataupun durasinya, semampu teman-teman. Ada yang mampu 1 menit, 1 menit tahan. Ada yang mampu di bawah itu, bang mampu cuma 30 detik, nggak apa-apa. Usahakan tahan, nggak usah sampai 30 pun nggak apa-apa. Dapat 10, 15, 20 detik pun itu sudah bagus. Tapi dilakukan secara rutin. Ketika nanti stopwatch mulai pas begitu kita tahan nafas, kita mulai plek, ya kan? Cuma tahan 10 detik, ulangi terus. Nah, nanti begitu udah sampai 10 detik, coba upgrade, naik ke 15 detik. Dari 15 detik naik ke 20 detik sampai tembus ke 1 menit. Nah, mungkin langkah-langkah tersebut, latihan-latihan tersebut sudah diterapkan oleh kori-kori internasional yang hari ini teman-teman ketahui. Dan saya mendapatkan informasi dari ayah saya, bapak saya, bahwasanya latihan ini latihan yang digunakan oleh kori internasional yang melegenda di Indonesia, yaitu siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Muhammad ZA. Nah, jadi beliau latihan itu begitu. Saya tahu dari mana? Saya tahu dari guru saya, bapak saya. Bapak saya juga dulunya itu belajarnya itu juga melalui Kiai Haji Muhammad ZA. Memang tidak secara langsung.
banyak rekaman-rekaman beliau yang menganjurkan demikian. Nah, jadi makanya nafas Qori internasional Kiai Haji Muhammad Zaid itu panjang dan bisa bertilawah sampai 1 menit lamanya dengan menahan nafas. Karena triknya begitu dia. Jadi ketika kita sudah terbiasa menahan nafas dengan lama, ketika kita bertilawah dengan nada tinggi, paru-paru kita kuat menahan nafas tersebut. Begitu. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa pahami sendiri. Jika tidak paham, tanyakan di kolom komentar biar bisa saya bantu jawab. Mungkin barangkali ada teman-teman yang tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena memang ilmu begini ini emang harus praktek. Tidak cukup sebatas teori dan materi. Tapi kalau kawan-kawan itu benar-benar sungguh-sungguh ingin menjadi Qori ataupun minimal bisa nafasnya kuat dan panjang aja, mungkin video yang saya buatkan ini